Aku lolos ke FK Unpad. Ya, program masih sebenarnya. Kamu udah lolos FSNITB ya? Iya. Apa? Sekian ratus orang yang daftar, sekian ribu orang yang daftar, kamu salah satu di antaranya. Oke, Manda, selamat ya. Berhasil lulus ke Unpad. masuk ke SN. SNBP. Sesuai dari pilihan Pertama, iya. Keinginan, pilihan, dan sesuai dengan keinginan. Keinginan ya. Oke, Salma. Halo. Selamat ya, diterima di jurusan agroteknologi ya? Antropologi. Antropologi, maaf, antropologi Unpad ya? Ya. Ya, makasih. Lolos Unpad, masuk ke biologi Unpad, dan kamu sadar nggak itu anugerah yang luar biasa bisa masuk situ? Iya. Aku ngerasa beruntung banget sih, soalnya aku tahu sendiri gimana teman-teman aku berusaha berjuang mau ke FK Unpad, terus gimana ya, bukan temen aku doang, pasti banyak yang mau ke FK Unpad gitu. Iya kan, waktu pas aku buka pengumuman itu aku bareng bunda ya, kayak Di rumah ya? iya di rumah berdua, terus ya pasti deg-degan pasti ya. Awalnya sih kayak awalnya pas berapa jam sebelum masih kayak ngerasa ya udah kayak gitu kan. Cuman pas karena kan di SNBP tuh waktu pengumuman tuh ada menitnya, ada timernya gitu. Hah? Jam 3 kan? Iya, ada timernya gitu. Jadi pas buka webnya tuh kalau belum bisa dibuka tuh masih ada kayak 30 menit lagi, 25 menit lagi kayak gitu. Nah, pas lihat itu tuh bener-bener deg-degan banget, deg-degan baru kerasa gitu deg-degannya. Terus awalnya tuh pas buka tuh error gitu yang Unpadnya tuh. Terus aku buka yang dibuat seluruhnya. Pas aku cobain, ternyata biru. Itu tuh bener-bener kayak aku sama bunda tuh otomatis langsung nangis aja gitu. Langsung ya, pertama aku senang gitu bisa buat bunda bangga juga. Terus aku juga terharu sama proses aku, sama usaha aku gitu, kayak oh iya ya, usaha tuh emang gak ngianatin gitu loh. Jadi apa namanya, kebayar gitu Iya, ya? bener. Perjuangannya gitu ya? Nangis terharu, terus tentunya bangga dan nggak bisa berkata-kata, langsung nge-freeze dan tremor. Sendiri atau lihatnya bareng? Nggak, bareng sama ibu. Di rumah? Iya, Pakai HP atau pakai laptop? pakai HP. Jadi nggak sempet ada reaksinya. Nggak ada. Pas terima, Bang udah ngeliat? Iya, Nangis atau apa? nangis, langsung nangis. Sebelumnya juga udah nangis, karena deg-degan. Gak kuat, dihasilnya gimana gitu Iya. ya? Oke. Langsung aku pikirnya senang dan langsung share bangga. Ya aku terima ya. Dan langsung mikirin gimana selanjutnya ke depannya. Tentunya bangga banget sama diri sendiri karena nggak gampang kan ya. Jadi bangga aja kayak, terus seneng banget, Ya, happy bisa banget. lolos juga Ya. ya, dengan semua usaha kamu. Iya. Takut gak keterima, takut ngecewain gitu. Jadi aku buka sendiri aja deh, kayak buka laptop gitu. Terus aku sebelumnya minta maaf dulu ke mama, maafin ya kalau ngecewain kayak gitu, kalau nggak keterima. Agita dulu gitu. Iya, maafin ya kalau misalnya nggak keterima. Ya nggak apa-apa katanya gitu. Yang penting yang terbaik kata mama. Terus aku buka sendiri. Awalnya kayak error gitu, nggak bisa. Terus aku buka ke HP, bolak-balik gitu, tetap nggak bisa. Terus habis itu aku sholat asar dulu. Pokoknya aku berdoa ya. Terus habis itu pas dibuka ternyata biru. Terus aku langsung nangis. Aku langsung nangis dan kayak langsung turun ke bawah ke mama kayak mama nangis, terus nangis bertiga sama ayah. Pelukan. Saking senengnya ya, Iya, saking senengnya. bahagianya gitu. Dan itu pasti berkat dengan kamu. Iya. Dan orang tua dari orang Iya. tua. Berusaha juga. Campur aduk sih. Tapi lebih banyaknya seneng, bersyukur gitu. Alhamdulillah bisa lolos jalur SNBP. Gimana ekspresi atau prosesnya saat melihat pengumuman? Lihat pengumumannya tuh pulang les malah. Iya. Sebelum maghrib itu, sebelum buka puasa gitu. Kebetulan juga lagi pakai bajunya biru-biru semua gitu. Jadi pas buka, wah alhamdulillah biru. Gak tahu kayak ada ya apa gitu. Kayak dilihat-lihat, oh lagi pakai baju biru-biru nih. Kebetulan juga alhamdulillah hasilnya biru. Itu kayaknya dari
baju matul ke situ. Iya, ya? iya, bisa jadi. Gitu ya. Kalau kamu beres akan berhasil kayaknya. Wah. Persiapan sih aku karena aku les juga ya, jadi aku juga lebih kebantu kan untuk belajarnya. Jadi itu salah satu persiapan aku sih, karena aku dari dulu tuh nggak pernah ada yang namanya nggak les. Aku tuh selalu bimbel. Ya, iya karena ya itu salah satu persiapan aku aja sih. Jadi biar nggak terlalu kebebanin buat usaha sendiri. Jadi ada orang juga yang ngebantu usaha aku gitu. Ya, yang paling penting itu pasti dari kelas 10 tuh aku udah punya tujuan. Jadi aku harus menggapai nih, kayak nilai aku harus 90. Itu aku targetin 90 itu minimal. Tapi ya walaupun pasti kelas 10 mah dikasihnya tuh dari sekolah masih 80-an lah ya. Jadi dari situ aku udah aku butuh bimbel nih buat naikin nilai aku. Jadi dari situ aku udah mulai tridaya lagi. Jadi nilai aku alhamdulillahnya naik terus. Aku track nilai rapot biar aku emang punya rencana harus masuk SNM. Dulu kan SNM bahasanya ya. Punya rencana harus masuk SNM, jadi aku terus ngelihat rapot aku naik apa enggak, bagus apa enggak. Jadi aku usahanya di rapot sih gitu. Iya, jadi aku sejujurnya belum ada persiapan buat tes. Murni kamu ingin banget. Iya, iya. Udah. Aku yakin dari awal, makanya aku pede. Jadi kalau dibilang aku nggak pede, aku pede sebenarnya. Jadi kalau misalnya nanti nggak keterima, aku bakal kecewa banget sebenarnya. Jadi aku pede. Iya. Persiapannya ya rapot, mungkin nilai dipertahanin, kalau bisa ditingkatin. Terus aku selalu minta doa gitu ke orang tua, kayak doain ya, pengen banget masuk Unpad gitu. Terus ya konsistensi dalam belajar. Menarik lagi. Selain kamu usaha, kamu belajar, nilai, doa sih ya gitu ya. Iya, berdoa. Jadi itu faktor juga penting ya. Iya, penting banget. Penting ya. banget. Hampir setiap hari kayak, mama doain mau masuk Unpad gitu. Hampir tiap hari. Sehari berpuluh-puluh kali mungkin, sampai sambil nangis kayak, mama doain pokoknya kayak gitu. Dan itu mungkin bagian dari itu ya. Iya. Doa Iya. ya, dan doa kamu. Iya, betul. Pokoknya aku benar-benar belajar ya untuk ningkatin nilai aku. Karena kan kalau misalnya SNBP tuh rata-rata rapot gitu kan. Jadi aku ningkatin rapotnya gitu kalau bisa. Terus ya udah sih gitu aja. Ya belajar palingnya, atau enggak jalur langit yang paling utama, berdoa gitu. Terus positive thinking dan yakin kalau kita tuh pasti bisa lolos gitu. Jadi setiap bilang ke orang pasti lolos. Mau bahas soal UTBK, oh enggak, kan kita pasti lolos SNBP, jadi nggak usah bahas soal gitu. Optimis. Ya optimis dulu aja gitu. Urusan lolos enggaknya itu tangan Allah. Usaha, optimis. Apa namanya, positive thinking. Iya. Dari kelas 4 ya? Dari kelas 4 SD aku. 5 SD, 6 SD, 7 SMP. Iya, Sampai 12 SMA. Itu bagian dari persiapan kamu. iya benar. Iya, itu proses gitu. Jadi proses tuh nggak akan ngehianatin hasil lah pokoknya gitu. Luar biasa. Kelas 10 kamu nggak tridaya? Iya. Sebelumnya kelas berapa aja? Aku tridaya dari kelas 6. 6 SD. 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9. 10 stop. 10 stop, 11, 12. Berarti total 4-5 ya? Ya. 5 tahun di kelas 10. Iya, di kelas 10. Ya dari awal sih, pokoknya dari awal bimbel utamanya, jadi lebih persiapannya lebih matang lagi gitu. Dari kelas 11? Kelas 11 naik ke kelas 12. 11 ke 12. Tips dari aku sih, kan aku lulus ke FK Unpad tuh lewat SNBP ya, dimana itu tuh liatnya tuh ke rapot kita sehari-hari gitu kan. Aku sih caranya yaitu aku tetap fokusin aja di hari-harinya. Jadi kayak mau ada pelajaran apa, mau ada ulangan apa, aku sih nggak mikir tujuan harus gini gitu. Tapi aku ya udah aja, hari ini aku harus maksimal hari ini.
besok aku harus maksimal besok kayak gitu. Tips dari aku sih paling ya harus belajarnya dengan giat. Terus misalkan sekali kamu dapat nilai yang kurang memuaskan, kamu harus nge-push diri sendiri buat dapetin nilai yang maksimal. Pasti dari sana kamu bakal nge-push lagi biar nilainya makin bagus lagi gitu. Tips dari aku sih belajar fokusin satu tujuan gitu. Jadi jangan terbagi-bagi tujuannya. Emang kalau misalnya mau tes gak pede dinilai, ya belajar tes maksimalin di tes gitu. Tapi kalau misalnya emang tujuannya goalsnya mau SNM, nilainya harus bagus dari kelas 10-nya gitu. Ya harus pede aja sih. Kontrol nilai kelas 10-nya. Iya. Pelajaran apa yang harus di Iya. Iya. Itu dari poin penting nanti apa nih tujuannya masuk mana dulu nih? Iya, ya itu. Tipsnya sih benar-benar harus konsisten. Kayak harus belajar, jangan kayak ditunda-tunda gitu. Nggak apa-apa sih ditunda-tunda, tapi jangan terlalu nyantai gitu loh. Jadi harus konsisten. Konsisten, jangan ditunda. Jangan ditunda. Harus istiqomah kalau bahasa Iya. Ini ya bahasa bahasa spiritualnya. Iya, betul. Dengan apa yang Ya harus berusaha. Tipsnya sih balik lagi ya, belajar gitu. Kalau nggak belajar gimana mau bisa? Kalau misalnya udah dilesin gitu, rajin lesnya, permanfaatkan gitu fasilitas yang udah ada. Jangan sampai males-malesan, leha-leha, kan jatuhnya buang-buang uang gitu ya. Orang tua udah bayar les, tapi malah males-malesan gitu. optimalin ya, Iya. manfaatin gitu ya, peluang-peluang dan fasilitas yang dapatkan gitu kan. Gila sih ya. Jadi aku ngerasanya itu luas banget ya buat aku nge-explore juga sih pelajarannya. Jadi kayak buat aku nanya ke tutor, buat aku diskusi ngobrol sama teman itu lebih gampang gitu. Jadi lebih luas aku buat nanya-nanya aja sih gitu. Lebih dan lebih apa istilahnya bisa bebas bertanya gitu. Iya. Nggak ngerti yang mana. Iya benar. Lebih dekat sama tutor. Iya. Makin tinggi dong pastinya, apalagi fisika aku sama matematika peminatan. Makin tinggi. Makin tinggi. Jadi 11. kelas 11 ya, kelas 12 juga makin. Jadi menurut Safira ada efeknya tuh gitu deh. Iya, pasti dong ada lah. Kalau kamu kelas yang 18, 15 dulu pas pandemi itu Iya. ada efeknya kayak gimana? Jadi kalau bimbel lain tuh biasanya lebih banyak ya si satu kelasnya tuh. Nah menurut aku kalau Trida itu jadi ngerasanya kita tuh pendekatan ke tutornya lebih enak. Jadi gara-gara kita dekat sama tutor juga, jadi kitanya lebih nyantai. Terus kita nggak merasa tertekan nih kalau kayak kita harus belajar terus. Tapi kita tuh jadi ya easy aja gitu. Waktunya belajar ya? Iya. Dengan santai dulu Iya. aja gitu ya. Lebih ada ritmenya gitu. Iya. Karena dikitan kan, intimate, jadi akunya lebih fokus, terus pede buat nanya-nanya lagi, buat nanya-nanya aku nggak ngertinya aku pede. Terus ya pertimbangannya itu sih karena dikitan itu, jadi akunya iya lebih dekat. Jadi aku bisa sama tutornya juga enak, buat bahas-bahasnya lebih enak gitu. Itu yang kamu rasain itu? Iya. Dan menurut kamu itu Berpengaruh, karena aku jadi ngerti. Kalau misalnya aku les di yang lain, aku kan pernah nih, aku malu bertanya soalnya kayak teman-teman udah pinter nih, jadinya aku malu gitu loh. ngedown ya? Iya. Kalau gitu enggak kan? Enggak. Santai aja deh. Iya. Ngerasa sih semangat di kelas tuh, jadi kayak orang lain belum tahu, Erlangga sendiri udah tahu duluan gitu. Jadi kalau ditanya guru, oh bisa jawab gitu. Terus kalau dengan rasio satu tutor dengan 5 siswa, 8 siswa atau 6 siswa kalau di beberapa itu ada bedanya nggak dengan Ada bedanya sih, jadi lebih efektif gitu, lebih fokus ke kitanya juga gitu. apa lagi? Jadi dekat gitu sama tutornya, nggak ragu gitu. Nggak canggung Iya. ya, untuk apa namanya belajar ulang kalau yang Iya. Karena kan yang SNBP tahun ini tuh beda ya sih, ininya tuh ada pelajaran pendukung. Aku sih nyaranin buat lihat apa tujuannya, lihat pelajaran pendukungnya. Jadi bukan maksud aku untuk fokusin, cuman itu lebih diperhatiin gitu, pelajaran pendukungnya gitu. faktor yang mungkin juga dari indikator Iya, benar. juga pelajaran pendukung Iya, yang mungkin
beberapa siswa kalau perhatiin itu. Iya. Segala ganti itu juga di Iya, betul. Jadi indikator penilaian juga nanti gitu kan. Ya. Kalau menurut aku sih, kalau mau les aja. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa kurang dalam satu materi atau 2 materi, itu kamu udah harus les. Soalnya pasti nanti di kuliah juga kamu kepake itu materinya. Jadi di situ kamu harus menguasai materi-materinya. Jadi ya gak ada patokan sih buat aku mah. Sebenarnya harus tetap easy going, harus tetap semangat pokoknya ngadepin murid-muridnya. Ya walaupun muridnya kadang nyebelin juga, tapi ya tetap harus semangat. Terus semoga Tridaya makin sukses, makin bagus lah. Tentunya harus konsisten dalam belajar ya. Jangan bahasanya belang betong gitu belajarnya, jangan ndet-ndetan gitu. Jadi harus terus konsisten mempertahankan nilai yang bagus, terus ambisius. Tapi nggak terus-terusan belajar sih, tetap diselingin sama main biar nggak terlalu stres juga sih. Itu aku selalu kayak gitu dari kelas 10. Jadi waktunya belajar, ya belajar. Iya, kalau waktunya main ya main. Iya. Jadi Ada waktu ya, betul. Aku yang pertama bersyukur dulu. Habis itu aku tetap jangan karena udah masuk Unpad jadi leha-leha gitu. Karena ya udah sih kayak harus benar-benar tetap berusaha karena kan masuk kuliah juga masih ini ya, belum beres gitu. Istilahnya belum beres ya, masih harus ada yang diusahain gitu. Jadi masih harus berusaha. siap-siap mental. Iya betul. Iya betul. Yang pertama pasti doa, udah itu nggak bisa diganggu gugat ya, ibadah gitu. Terus yang keduanya percaya diri, terus usaha, yakin, terus positive thinking gitu. Kan kayak law of attraction gitu. Apa yang kita pikirin, apa yang kita lakuin yang baik-baik, pasti balik ke kitanya baik juga gitu. Keren, jadi bener langit, kemudian positive thinking, doa, dan tadi law of attraction. Ya? Hukum ketertarikan ya? Iya. Senang, turut bangga, mudah-mudahan ke depan setelah nanti masuk ke sana, kemudian kuliah di sana bisa lulus juga dengan optimal hasilnya. Iya, amin. Dan bisa memberi manfaat untuk pasien-pasiennya nanti. Iya, amin. Biasa kan kalau dokter kan jasa dan kebaikan dan mudah-mudahan jadi pahala buat kita. Ya, amin. Dan pesan buat adik-adik tadi yang masih kelas 11 mau kelas 12, perhatiin tata dan hukumnya. Iya, betul. Kemudian persiapkan dari awal. Iya. Nilai-nilainya apa dan lain-lain. Terima kasih banyak ya. Iya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman lain. Amin. Ya, kasih. Oke, makasih ya Safira ya. Iya. Semoga kamu nanti pas di kuliah nanti lolos, tapi kuliahnya juga harus lebih fokus lagi dan bisa lulus sesuai dengan waktu kamu. Amin, makasih. Terima kasih Safira ya. Oke, terima kasih Manda ya, tips dan mudah-mudahan nanti banyak adik-adik kamu yang bisa terinspirasi dari apa yang Amin. Ya. Makasih ya. Dah. Itu ya tips dari Salma, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman yang lain yang bisa masuk Unpad, yang bisa masuk SNBP maupun yang manapun, tapi yang jelas konsisten dan berdoa. Terima kasih Salma, sampai jumpa lagi. Bye. Makasih Erlangga ya, sama-sama. Jadi inspirasi buat teman-teman yang lain yang bisa masuk SNBP untuk Unpad Toko yang ada. Terima kasih Erlangga. Ya, kasih.